tantangan pembelajaran bahasa di era ini cukup signifikan. Oke. Kalau dulu tahun-tahun 2000-an, orang yang mengambil jurusan bahasa itu, pendidikan bahasa itu cukup banyak. Terakhir itu yang seperti PGSD saat ini. Terakhir tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 saya masuk ngajar itu 2013. Masih 5 kelas itu. Kemudian tahun 2016 itu jurusan bahasa itu hanya 1 atau 2 orang. Oke. Inilah yang namanya pendidikan ya. Jadi pendidikan itu seperti seperti musim hujan dan musim panas. Ketika indikator orang mengambil jurusan, biasanya itu indikatornya PNS. Kalau PNS banyak dibuka PGSD, maka semua berbondong-bondong mengambil PGSD. PNS banyak yang buka agama, semua mengambil jurusan agama. Pada prinsipnya, kalau kita analisis dari segi kebutuhan memang iya. Tetapi kalau kita berpikir tentang keilmuan ke depan, maka yang paling pokok dari keilmuan itu adalah bagaimana kita menekuni, mencintai, mendalami kemampuan yang kita miliki. Ketika kita punya kemampuan untuk misalnya tilawah, dalami tilawah itu sampai sedetail-detailnya. Ketika kalian punya kemampuan untuk konsentrasi dalam bidang IPA, dalam bidang bahasa, dalam bidang yang lain, silakan konsentrasi di bidang itu. Oke. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Ya. Jangan terpengaruh dengan PNS dan lain sebagainya. Tapi memang itu penting juga. Tapi jangan itu menjadi alasan, karena kalau dipaksakan hal itu, maka yang jadi resiko adalah diri kita tidak menjadi orang yang bertanggung jawab, kita asal-asalan mengajar kelak kalau kalian mengajar. Itu yang jadi masalah. Untuk itu perlu kita ketahui bagaimana kondisi pembelajaran saat ini sebenarnya. Dengan adanya K13, kemudian dengan adanya yang terbaru sekarang ini kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sudah mengacu kepada kondisi dunia secara umum, secara keseluruhan, yakni kita ini sekarang sudah berada pada zaman yang disebut dengan zaman digital, ya. Industri, zaman digital, di mana semua orang sudah tidak lagi pergi belanja ke pasar, sudah tidak lagi belanja ke toko, ya. Jadi orang sudah mulai belanja dari dalam kamar, tinggal pencet datang. Bahkan anak kecil pun, ya, dia pencet HP, tiba-tiba yang datang itu dia pesan motor, ya, dengan harga jutaan, misalnya. Dia pesan barang dengan harga jutaan. Yang terkejut itu kan orang tuanya. Itulah kondisi saat ini. Kemudian, bagaimana sikap kita sekarang sebagai seorang guru? Ya. Yang pertama itu adalah kita mengenal dulu apa sih revolusi industri yang terjadi saat ini. Revolusi industri itu merupakan era disruptif. Era tersebut diperkirakan akan mendisrupsi berbagai macam aktivitas manusia seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pendidikan. Disruptif itu kalau dalam bahasa pendidikannya itu adalah era ini akan akan ini istilahnya mengganggu, ya, bukan mengganggu sih, akan merekonstruksi, ya, akan merekonstruksi, memperbaiki kembali, menghidupkan kembali, akan membangkitkan semangat semua keilmuan itu dengan adanya teknologi. Itulah disruptif, ya. Jadi
era ini nanti dia akan berpengaruh ya, terhadap ilmu pengetahuan, dia akan berpengaruh terhadap teknologi, kemudian seni, pendidikan. Bagaimana ciri-cirinya? Salah satu ciri dari era industri ini, era digital ini adalah mulai saat ini kan pembelajaran itu sudah berbentuk tanpa batas, blended learning ya. Jadi ada tatap mukanya, ada daringnya. Itu kondisi saat ini. Orang sekarang kalau mau pelatihan nggak perlu ke Jakarta, dia cukup melalui online. Kalau zamannya dulu, zaman saya kuliah, kalau tidak masuk dosen itu paling saya senangi ya. Dan semua teman-teman itu senang pergi keluar, tidak belajar. Tapi kalau sekarang, apalagi dosennya sering keluar daerah ya, sibuk dan lain sebagainya. Nah itu sudah nanti paling masuk 1-2 kali misalnya. Itu kondisinya saat itu. Tetapi sekarang semua orang bisa bekerja, bisa kuliah, bahkan menghasilkan uang melalui genggamannya. Itu kondisinya saat ini. Untuk itu dalam dunia pendidikan harus bisa menerima kondisi saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengkonstruksikan, memasukkan teknologi itu dalam setiap pembelajarannya. Oke, itu kondisinya. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran bahasa Indonesia? Pola pembelajaran yang kita lakukan di sekolah dasar utamanya, salah satu alternatif adalah dengan pola pembelajaran campuran, blended learningnya ya. Jadi ini dapat dimanfaatkan sebagai perkembangan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Contoh misalnya, ketika nanti kalian menjadi guru, kemudian kalian ngajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang itu karena anak-anak sudah paham dengan dunia teknologi ya. Anak baru lahir pun mereka sudah main game ya. Anak belum sekolah sudah main game, sudah bisa main HP Android, sudah bisa belanja di Shopee dan lain sebagainya. Itu kondisi saat ini. Untuk itu, seorang guru bahasa juga harus betul-betul siap dengan kondisi anak-anak seperti itu. Jadikan masalah itu menjadi salah satu cara untuk mencari strategi pembelajaran yang tepat, media pembelajaran yang tepat. Misalnya saja ketika anak itu senang bermain game ya, senang bermain game, mungkin anak disuruh misalnya bermain game di sana secara bersama-sama, misalnya nih sebagai selingan saja, misalnya ada game-game yang dalam bentuk puzzle misalnya ya, menyempurnakan huruf misalnya, kemudian menyambung kata. Itu kan game-game dalam teknologi kan bisa dibuat tuh, seperti yang sudah kita praktikkan enggak pernah kayaknya di kelas ini ya, quizzes itu kan bisa dilakukan ya, bisa sebagai media kalian untuk membuat soal, untuk membuat kuis, karena itu sangat menarik tuh ya. Itu contohnya. Jadi pembelajaran saat ini itu jangan seperti pembelajaran zaman dulu. Tuntutan yang bagi guru itu adalah banyak sekali dalam pembelajaran di era ini ya. Yang pertama, untuk guru itu dituntut saat ini untuk memiliki pengetahuan teknologi ya. Jadi guru harus bisa internet. Itu sekarang. Guru harus bisa laptop komputer. Guru harus bisa mengakses referensi dari jurnal, dari media massa. Ya, mungkin adik-adik sudah ketemu tuh jual koran, diantar ke sekolah-sekolah, diantar ke kampus-kampus berlangganan dulu. Tapi sekarang tidak, ya. Jadi koran itu bisa dikatakan agak langka sekarang. Kalau dulu di setiap kantor, di setiap sekolah pasti ada. Nah, sekarang memang masih ada, tapi tidak seperti dulu ya. Karena itu diwajibkan sekolah untuk mengetahui informasi. Sekarang
peristiwa itu baru saja terjadi, sudah bisa dinikmati oleh semua orang, sudah bisa ditahu oleh semua orang. Itu kondisinya saat ini. Untuk itu guru itu harus betul-betul meningkatkan kemampuan teknologinya. Contoh kecil, ketika guru sudah merasa menguasai teknologi, tetapi masih saja percaya dengan SMS yang bertubi-tubi tuh. Misalnya nih, banyak sekali tuh. Kalau tidak dikirim pesan ini, maka dalam 3 hari Anda akan mendapatkan azab. Jangan percaya tuh. Ya. Jadi itu salah satu cara untuk orang mendapatkan uang. Oke. Banyak sekali kondisi-kondisi saat ini. Kemudian berita. Misalnya banyak temannya yang kirim berita, ada seorang guru yang dalam tanda kutip misalnya melecehkan siswanya. Coba dicari tahu dulu sumber berita itu dari mana. Kalau misalnya dari Lombok Pos itu akurat. Tapi kalau dari blog-blog pribadi, dari WA ke WA, belum tentu peristiwa itu terjadi. Jadi jangan asal share saja, tetapi dicari tahu dulu akar masalahnya. Kemudian yang kedua, seorang guru itu dituntut untuk memiliki pengetahuan isi, ya, pengetahuan konten. Jadi guru itu maksudnya adalah bagaimana seorang guru itu mampu menganalisis keadaan, mampu menganalisis materi pembelajaran. Oke. Contoh misalnya, ketika seorang siswanya punya masalah, dia berdiam saja di dalam kelas. Nah, lantas guru ini nggak boleh berdiam saja di sana, ya. Jadi biarkan saja lah, memang dia anak pemalas, nggak boleh seperti itu. Tapi guru harus mencari akar masalahnya. Orang tuanya siapa anak ini? Kemudian anak ini misalnya dia ngapain saja di rumahnya, apakah sepulang sekolah dia belajar atau yang lain-lain, gitu ya. Kemudian seorang guru juga harus bisa memilih dan memilah materi pelajaran yang tepat. Oke. Jadi di sekolah itu kan sudah ada tuh buku teks. Tetapi guru juga harus bisa memilih. Kalau dalam buku teks itu misalnya ada cerita-cerita yang kurang pantas, ya, maka guru ini berkewajiban untuk mengganti materi itu dengan materi yang lain. Karena buku teks yang di sekolah itu adalah rujukannya, bukan buku teks itu menjadi pembelajaran yang wajib dituntaskan, bukan, wajib diajarkan, bukan. Tetapi buku teks itu menjadi panduan seorang guru bahwa ini loh contoh materi yang kalian akan terapkan di sekolah. Ini loh contoh materi yang akan kalian ajarkan di sekolah. Untuk itu tugas seorang guru itu adalah mencari materi-materi yang lebih dekat dengan anak secara kontekstual. Itu kondisi saat ini. Kalau dalam buku itu misalnya memperkenalkan pohon-pohon langka, yang baru kita aja nggak paham tuh pohon-pohon itu yang adanya di luar sana, maka pohon-pohon tersebut kan bisa diganti dengan pohon-pohon yang ada di sekitar. Ya, itu maksudnya. Jadi guru itu harus mampu memiliki analisis yang kuat, pengetahuan yang luas. Kemudian guru itu dituntut memiliki pengetahuan pedagogis. Pengetahuan pedagogis itu pengetahuan yang dimiliki oleh guru itu tidak saja dalam bentuk kemampuan di dalam mengajar, tetapi seorang guru itu harus memiliki kemampuan di dalam mendidik. Beda loh, ya. Kalau mengajar dia hanya orangnya dapat IPK 4,5 misalnya, 4.0010 misalnya, ya. Kemudian dia ngajar itu hebat, ya, gurunya yang hebat nih. Jadi ngajarnya itu luar biasa, referensinya luar biasa, tetapi siswanya nganga. Ini bukan guru yang mendidik, tapi guru yang mengajar. Nah, yang paling baik itu adalah guru itu mengajar, kemudian guru itu juga mendidik. Ketika misalnya ada siswa yang tidak paham, mungkin gurunya terlalu cepat,
maka ada teknis lain yang dilakukan oleh guru. Tidak materinya begitu tinggi, misalnya dia mentang-mentang gurunya sekolahnya di luar negeri misalnya, dia hanya cerita tentang kondisi di luar negeri. Tetapi anak itu kan nggak paham tuh kondisi di sekitarnya. Itu yang paling penting. Jadi untuk itu seorang guru jangan saja sebagai pengajar, tetapi guru itu wajib menjadi seorang pendidik saat ini. Karena mental siswa saat ini itu beda dengan dahulu. Kalau sekarang itu anak-anak sudah malah lebih pintar dari gurunya. Bahasanya itu cukup wow. Jadi bahasa slangnya itu, istilahnya bahasa di luar bahasa baku itu, mereka sudah bisa mengatakan gue, lolo, dan lain sebagainya. Bapak nanya ya, dan lain sebagainya begitu ya, itu yang paling menjengkelkan. Jadi hal-hal itu kan mempengaruhi otak anak, sehingga guru perlu mendidik mana bahasa yang baik dan tidak baik. Kemudian siswa itu dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dari pembelajaran bahasa itu. Jadi pembelajaran bahasa siswa itu tidak hanya diajarkan dia harus bisa A, B, C, D, ya. Tetapi anak itu harus diajarkan untuk mampu mereka berbahasa yang baik secara teknis. Misalnya nih, ketika dia pergi bersama orang tuanya, bahasa yang baik itu seperti apa, ketika bertemu dengan gurunya, ketika dengan temannya, ketika dengan di luar sekolah. Ini yang disebut dengan bahasa-bahasa yang bersifat teknis. Kemudian anak-anak di dalam pembelajaran bahasa itu juga dituntut untuk kreativitas. Jadi guru tidak hanya mengajarkan dia bercerita, tetapi mungkin guru juga mengajarkan anak itu bagaimana membuat kartu huruf misalnya, membuat membuat kreativitas dari kertas yang terkait dengan materi itu misalnya, ya, misalnya membuat hewan kemudian digunting kemudian ditempel, itu kan kreativitas anak itu ya. Jadi itu tuntutannya. Apa tujuannya? Dengan hal-hal ini nantinya anak itu tidak lagi dia paham secara konseptual, tetapi anak nanti akan ketika dia sudah lulus, dia sudah memiliki kemampuan, ya. Dia bisa buat apa dari karton dan lain sebagainya, itu tuntutannya. Makanya sekarang kan kalian itu dikirim ya, jadi kampus Merdeka itu, kurikulum Merdeka itu kalian harus ada program dikirim keluar, kalian belajar kalian belajar di luar mata kuliah kalian, di luar jurusan kalian. Misalnya kalian pergi ke Malang ngambil pariwisata misalnya, kemudian pergi ke ITB ngambil pertanian. Apa tujuannya? Tujuan pertukaran mahasiswa itu adalah Anda itu dituntut untuk memiliki kemampuan di luar kemampuan sebagai guru sekolah dasar. Jadi ketika nanti lulus tidak mesti jadi guru tuh, ya. Jadi dia bisa menjadi yang lain, bisa menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Makanya di semua program studi itu sekarang wajib ada mata kuliah wirausaha, ya. Wirausaha yang disesuaikan dengan prodi-prodinya. Kalau prodi bahasa, wirausahanya dalam bentuk jurnalistik, ya. Jadi dia bisa membuat media dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah anak juga dituntut untuk bisa memecahkan masalah secara inovatif. Kira-kira anak ini bisa nggak memecahkan masalah? Bisa, tetapi perlu anak itu diajarkan. Oke, dengan cara apa? Ketika anak ini berantem dengan temannya gara-gara buku dan lain sebagainya, disinilah peran guru, ya. Misalnya gara-gara buku, guru bisa memberikan pengertian, ya. Jadi bisa bukunya misalnya bagi dua, kalau itu buku yang tidak rusak misalnya, bisa nanti diberikan pengertian apa dan lain sebagainya, bisa diberikan hadiah, ya, dan lain sebagainya. Ini hal cara-cara guru di dalam mendidik anak-anak di sekolah dasar. Kemudian ini dilompat saja ya, terlalu banyak nih. Kemudian apa saja tantangan mengajar bagi guru abad ini?
Oke, kondisi saat ini loh. Tantangan kita sebagai seorang guru, entah itu orang guru bahasa dan lain sebagainya, bahasa terutama, mengajar dalam masyarakat multikultural. Oke, multikultural itu beragam. Sekarang kan orang luar karena adanya pertukaran, orang luar itu bisa belajar ke Hamzah Nuadi. Itu sudah dilakukan oleh Hamzah Nuadi loh. Dia belajar di sini 1 bulan, ya. Orang Jawa kampus lain juga belajar ke Hamzah Nuadi. Dia belajar di sini 1 semester. Oke. Apa maksudnya? Kondisi ini akan menimbulkan kelas yang multikultural, kelas yang beragam, beragam agama, beragam sifat, beragam asal daerah, beragam budaya. Oke. Sehingga guru itu harus betul-betul punya pengetahuan, wawasan yang luas. Contoh misalnya, ketika guru bersuara keras-keras mengajar nih, yang diajarkan misalnya orang Solo, orang Jogja, orang sana itu kan halus-halus nih. Bisa saja kalian dikira marah, dikira cepat marah dan lain sebagainya. Itu tuntutannya. Ya. Begitu juga ketika kalian misalnya dikirim ke luar sana, ya. Kemudian dengar dosennya yang lemah lembut dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang itu juga masalah bagi orang yang suka bersuara keras dan sebagainya, ya. Ini tantangan kita semua. Untuk itu tuntutan dari hal pertama ini adalah bagaimana kita tahu, kita pahami karakter dari semua siswa kita, baik itu dari segi budaya, kemudian dari segi bahasa terutama, karena bahasa itu nanti akan berbeda-beda makna, ya. Jadi kadang-kadang bahasa kayak bahasa apa ya? Kayak bahasa Sikur itu kalau orang ada orang Suralaga di sini, ada ya? Suralaga ada? Ada. Ada Bapak. Kalau makan duren itu bahasa Sasak Suralaga itu apa? Nggak tahu. Apa Bapak? Kalau makan yang tidak dikunyah, kayak durian, tidak dikunyah kan? Kemudian bubur misalnya. Kalau bahasa sana itu kalau tidak salah belot istilahnya itu, ya, bebelot. Ya kan? Tapi kalau di bahasa kita itu Bapak. Iya. Pertama saya temukan itu mau beli durian di taman dulu, ya. Coba ada belot ya Pak, manis gati durian nih, kan ya pinjot di sini ya. Nah setelah itu saya tanya teman saya dari Suralaga, ternyata memang bebelot itu bahasa kesehariannya dia. Jadi bebelot itu makanan yang tidak dikunyah, itu sudah belot namanya, ya. Tapi kalau kita itu nggak bebelot apapun, entah kalau saya nih di Sikur itu entah dikunyah atau tidak dikunyah, itu tetap dimakan gitu, tekakan, tebelet, belet bahasa kita bukan belot. Tapi kalau bahasa belot bisa marah orang Sikur tuh, orang Sakre juga bisa marah. Loteng juga Bapak marah kalau dibelut kan kasar. Belut. Ya itu kondisinya. Untuk itu seorang guru juga harus paham tuh, bagaimana cara memahaminya, dia dari mana dulu. Makanya perlu pertemuan awal itu asalnya dari mana. Kemudian saya kan sering begitu kan. Orang Sumbawa misalnya, bisa bahasa Sumbawa enggak? Enggak bisa Pak. Yuh, kok aneh enggak bisa bahasa Sumbawa? Ya karena saya itu, lingkungan saya itu orang Lombok semua Pak, katanya. Banyak yang begitu tuh, ya. Kemudian yang kedua, mengajar untuk mengkonstruksi makna. Ini maksudnya adalah mengajar itu bagaimana seorang guru itu pandai-pandai menerjemahkan semua buku yang ada di sekolah dasar itu dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak itu mampu memahaminya dengan baik gitu. Jadi kadang-kadang ada buku yang mungkin di buku teks itu nggak cukup. Nah sekarang ada buku lain nih, tapi di buku ini kan bahasanya sangat tinggi. Nah sekarang bagaimana menganalogikan, ya, mencontohkan anak itu. Ya salah satu cara atau strategi itu kan ada media hewan, gambar hewan dan lain sebagainya. Itu strategi-strategi yang digunakan. Kemudian
Mengajar untuk pembelajaran aktif. Oke. Mengajar itu di tuntutan yang sekarang itu adalah harus aktif, harus kreatif. Jadi jangan monoton kita mengajar, tetapi harus diimbangi dengan blended learningnya. Ya, sesekali diajak siswanya Zoom misalnya kan, sesekali nih, supaya anak itu juga merasa senang. Jadi jangan anak itu HP itu dianggap hanya untuk main game, tetapi HP itu juga ternyata bisa dipakai belajar ya, bisa dipakai belajar bersama guru, itu sangat senang tuh. Ini untuk memancing motivasi anak. Ya. Saya rasa di kampung-kampung sekarang itu di Lombok ini semua punya HP bagus-bagus lagi, lebih bagus HP siswa ketimbang gurunya sekarang ya. Kemudian selanjutnya mengajar dan akuntabilitas. Bertanggung jawab ya. Jadi mengajar itu kalian juga harus bertanggung jawab dengan materi yang dibuatnya, dengan anak yang sedang dididik ya. Jadi jangan lepas tanggung jawab, hanya mengajar kemudian pulang gurunya lari, anaknya nyebrang jalan sendirian, kan itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mengajar itu sampai tuntas. Mengajar dan pilihan ya. Ini berkaitan dengan seorang guru, karena sekarang kan dituntut untuk berbagai macam talenta. Jadi guru itu juga pilihan juga bagi kalian. Makanya S1 ini sekarang kalian bisa jadi apapun ya. Kemudian mengajar dengan pandangan baru, ini lebih berkaitan kepada wawasan. Kalau ini sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana peran guru? Guru itu dituntut untuk menjadi luar biasa ya. Bukan hanya melek teknologi, berpengetahuan luas, terampil, tetapi guru itu dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar yang baik, tapi juga harus menginspirasi para murid. Itu intinya ya. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan bahan ajar. Oke. Apa saja yang diperlukan untuk belajar bahasa di sekolah dasar dengan kondisi saat ini? Yang paling perlu itu adalah bahan ajar yang kalian gunakan. Karena semenarik mungkin kalian mengajar, kalau tidak ada bahan ajar, misalnya memajang foto, kemudian ada medianya, itu nggak menarik tuh. Nah, sehingga bahan ajar itu bukan berarti sempit, hanya buku teks sekolah, tidak. Tetapi bahan ini adalah bahan untuk mengajar ya. Ada surat kabar, ada paket makanan ya. Ini misalnya ketika anak diajarkan makan bersama misalnya, ada foto dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada beberapa hal yang diperhatikan di dalam kita memilih buku nih, buku teks yang kita gunakan di sekolah, baik itu menjadi pegangan siswa maupun pegangan guru. Yang pertama, tujuan buku teks itu. Jadi kalian harus cek tuh daftar isinya dulu, sesuai enggak dengan materi yang ada di sekolah itu. Kemudian yang perlu dicek itu adalah bahasanya. Sesuai enggak bahasa buku itu dengan bahasa siswa kelas 1, 2, 3, 4. Kemudian dari buku ini ada enggak keterampilan yang diajarkan? Misalnya anak itu berkelompok membuat apa misalnya ya. Kemudian penyajian materinya, kemudian topik atau temanya ya. Kemudian metodologi cara yang digunakan di dalam menyusun buku itu. Apakah itu hasil penelitian dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan. Intinya kalau baca buku, baca dulu pendahuluannya tuh ya. Baca pendahuluan dari penulis, kemudian di sana nanti kadang-kadang buku itu ada yang ada petunjuk untuk untuk mempelajari buku itu secara cepat. Baik, itu saja. Kemudian silakan